Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasanya, kami sudah menyiapkan satu buah kisah yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Dan kali ini yang membagikan kisah adalah Pak Lek Bagio atau Kang Bagio ya kan? Iya. Oke, ngomong-ngomong Kang Surya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak Jack ya. Sudah siap dengan kisahnya Kang Bagio ini kan? Sudah, jadi ceritanya ini cukup menarik ya. Jadi ibaratnya itu kita kadang-kadang tidak menyangka ya kalau profesi seperti Pak Lek Bagio ini ternyata juga tantangannya cukup banyak juga. Iya, Pak Lek Bagio ini berkisah mengenai pengalamannya tahun 90-an pada saat menjaga peternakan ayam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Monggo, silakan Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya. Jadi Pak Lek Bagio ini dulu pertengahan tahun 90 Pak Jack ya. Dia ini sebenarnya punya tempat peternakan ayam yang mana dia itu diminta bantu karena pemiliknya juga masih kerabat sendiri. Jadi ya di sana itu kegiatannya cukup banyak. Ada yang bagian kayak nyiapkan pakan, terus juga nyiapkan ngambili telurnya karena kan kebetulan ayam petelur karena jumlahnya cukup banyak sampai 1000 kalau enggak salah. Jadi otomatis orang yang bekerja di sana itu juga cukup banyak. Nah, Pak Lek Bagio ini kadang-kadang juga selain membantu ngawasi orang-orang yang bekerja ngasih pakan juga panen telur, kadang-kadang katanya dia ini kalau waktu-waktu tertentu juga berjaga dengan beberapa orang sampai nginep aja. Karena kan ya namanya peternakan ayam pasti ya tentunya nggak dekat dengan tempat tinggal. Jadi di suatu tempat di pekarangan yang agak jauh dari rumah, otomatis ya rawan juga kalau misalkan istilahnya nggak ditunggui gitu. Bisa-bisa ada orang berniat jahat malah diambil semua itu. Dan yang paling sering itu yang dikhawatirkan Pak Lek Bagio ini malah ya bukan hanya pencuri, tapi juga banyak binatang-binatang liar di sekitar pekarangan itu yang ya kadang-kadang makan telurnya ayam atau malah memangsa ayam yang dipelihara di sana. Jadi ya Pak Lek Bagio ini kegiatannya cukup banyak Pak Jack. Selain bantu untuk ngontrol orang-orang yang ngasih pakan, juga kualitas telur dan juga ngamankan kandang, dia kadang-kadang tiap malam itu juga harus berjaga-jaga di sana walaupun nggak tiap malam. Nah, waktu itu memang kalau zaman sekarang mungkin banyak kayak kasus flu burung ya, zaman gitu tuh masih belum ada Pak Jack. Jadi ya Pak Lek Bagio ini merasa pada waktu tertentu itu merasakan suatu hal yang kurang nyaman karena nggak biasanya itu ayam-ayam yang dia pelihara di kandang punya saudaranya itu menunjukkan kayak gelagat kurang sehat. Jadi nggak seproduktif biasanya. Dilihat dari pakan juga nggak ada masalah. Terus juga kebersihan kandangnya juga nggak ada masalah. Tapi ya beberapa waktu terakhir pada saat itu dia itu merasa kok ini ayam-ayam ini kok kelihatannya kurang produktif. Dan biasanya kalau nggak produktif gitu biasanya kurang sehat. Ya akhirnya diceklah segala sesuatunya, ternyata memang tidak menunjukkan ada hal-hal yang keliru atau kealpaan dari pegawai, nggak ada. Jadi ya memang kondisi ayam-ayam itu memang sepertinya tidak sehat. Padahal juga mereka juga paham kalau terkait pergantian cuaca dan lain sebagainya sudah punya antisipasi. Hingga akhirnya lambat laun beberapa hari kemudian Pak Lek Bagio ini menemukan beberapa ekor ayam itu mati. Dan matinya itu bukan mati karena penyakit yang biasanya wajar gitu Pak Jack ya. Matinya itu kayak ya tahu-tahu mati tapi nggak ada tanda-tanda sakitnya apa. Dan itu
awalnya hanya beberapa ekor, tapi kemudian hampir tiap pagi itu selalu saja ada yang mati, sampai pernah ada satu kejadian itu 50 ekor itu mati, dan itu berlangsung selama beberapa hari Pak Jack. Otomatis Pak Lek Bagio juga melaporkan kepada saudaranya tentang kondisi yang ada di kandang, juga tentunya ini ada apa ini, jangan-jangan salah pakan atau apa, atau mungkin lagi wabah atau apa ya. Ternyata memang saat itu ya nggak ada apa-apa, karena di beberapa desa tetangga mereka ya juga tidak mengalami hal seperti itu Pak Jack. Bahkan Pak Lek Bagio ini ya sempat berprasangka buruk dia, ya apa ini karena terkait persaingan usaha atau bagaimana, sehingga ya karena memang ayam-ayam itu matinya terasa nggak wajar. Khawatirnya itu tadi ada kayak persaingan usaha antara ya peternak ayam satu dengan yang lain, sehingga menggunakan cara-cara yang tidak semestinya untuk membuat ya merugi besar lah. Akhirnya Pak Lek Bagio mengusahakan banyak cara, mulai dari menambah orang untuk istilahnya mengontrol kualitas pakan dan kesehatan ayamnya. Dia juga tiap malam itu sampai mengajak temannya untuk berjaga-jaga, tapi selama berhari-hari itu sampai 1 minggu bahkan 2 minggu itu terus-terusan ayam-ayamnya itu mati. Bahkan setelah cukup lama hal itu terjadi berulang kali Pak Jack, dengan segala macam upaya yang dilakukan Pak Lek Bagio dan saudaranya itu, ya istilahnya hampir separuh kandang-kandang yang banyak itu mulai kosong, karena ayam yang mati itu hampir separuh dari jumlah keseluruhan. Sampai saudaranya Pak Lek Bagio ini sempat putus asa dan merasa kayak rugi besar, merasa bangkrut, sampai stres katanya Pak Jack. Hingga akhirnya setelah berbagai macam upaya dilakukan, Pak Lek Bagio ini istilahnya nggak mau menyerah ya dia, walaupun dia tahu betul kalau ini pasti ada sesuatu yang nggak wajar, tapi dia juga berusaha nanya ke banyak orang yang kira-kira berpengalaman dengan ternak ayam seperti itu, kira-kira permasalahannya apa, kendalanya apa. Jadi dia itu mendapat banyak masukan. Salah satunya dari salah satu orang yang mungkin dalam tanda kutip agak mengerti Pak Jack. Jadi itu dia sempat berkata, sepertinya ini memang suatu yang nggak wajar. Kalau dilihat dari persaingan usaha ya bisa jadi, cuman aku nggak berani memutuskan. Lebih baik kamu sendiri yang nyari tahu. Nah, nyari tahunya itu seperti apa? Ya gini aja, ini kalau kamu mau loh ini ya, kamu tungguin, kamu nginep di sini sampai menjelang pagi, kamu nanti akan pasti tahu sendiri kejadiannya seperti apa. Loh, aku ini sudah nginep di sini tiap malam sampai 10 hari lebih, itu tiap malam aku nginep. Bahkan sampai ngajak teman-teman untuk nginep, tapi juga ya nggak nemu apa-apa. Nggak ada istilahnya orang yang berniat jahat atau mungkin ada binatang berbisa yang menggigit ayam-ayamnya, itu nggak ada. Ya bisa jadi kamu nggak ngelihat, karena ya kamu hanya sekedar ya istilahnya berjaga, melihat secara fisik itu saja yang kamu perhatikan, tapi kan kamu nggak melihat yang secara tidak fisik atau yang tidak terlihat. Nah kalau caranya seperti itu gimana gitu? Ya akhirnya karena kenalannya ini tahu Pak Lek Bagio ini kan termasuk orang yang suka ya istilahnya melean, kalau orang Jawa Timur bilangnya Pak Jack. Jadi tidak tidur sampai malam, dia itu sering memang, terus juga aktivitasnya itu identik dengan termasuk orang yang pemberani gitu. Istilahnya kalau ketemu hantu gitu itu nggak ada takutnya Pak Lek Bagio ini. Jadi akhirnya dia itu disarankan oleh temannya supaya kayak melakukan ritual. Kalau bisa tiap malam kamu berjaga di sini, nggak usah ada orang lain, sendirian saja. Terus ya usahakan tidak memakai pakaian apa-apa, jadi kayak telanjang bulat gitu. Waduh, lah ini kalau nanti aku ketemu pencuri atau orang berniat buruk gitu lah, ya aku malah salah tingkah sendiri, pikirnya Pak Lek Bagio. Nggak ada, kalau
istilahnya ada orang berniat jahat mau maling atau mencuri, yang dicuri apa, wong kandang ayamnya sudah banyak yang kosong gini, kata temannya. Ya sudah, aku niati saja, katanya Pak Lek Bagio. Akhirnya mulai malam itu dia juga diberi kayak semacam perbekalan oleh temannya, ya istilahnya perbekalan yang dalam tanda kutip tidak tampak ya. Dia juga dikasih bantuan doa dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Lek Bagio ini memulai kegiatannya. Jadi setiap malam itu dia itu ditemani teman-temannya sampai jam 9. Setelah itu mereka disuruh pulang, Pak Jack. Dia sendiri yang berjaga, mulai melepas semua pakaiannya, dan dia itu berjaga di satu titik yang memang ditunjukkan oleh temannya. Jadi di salah satu sudut di mana tempat itu memang agak terlihat sepi, dan dari tempat itu bisa melihat ke segala arah. Jadi arah utara, selatan, timur, barat, Pak Lek Bagio itu berada di tempat yang agak tinggi. Jadi di situ memang kayak katanya itu di peternakannya itu kayak ada satu tempat yang mana di situ posisinya lebih tinggi, ada kayak gumuk itu katanya kayak semacam bukit kecil gitu. Jadi dia harus menunggu di situ sampai malam. Nah, akhirnya itu dilakukan sama Pak Lek Bagio. Malam pertama dia juga sendirian dengan melakukan ritual seperti yang disarankan temannya itu tadi, nggak menemukan apa-apa. Tapi esok paginya dia ngecek ke kandang, ya tetap puluhan ekor mati. Jadi ya banyak sekali ayam-ayam itu yang mati misterius, sama seperti yang hari-hari sebelumnya. Tapi Pak Lek Bagio istilahnya nggak menyerah lah. Ya mungkin saran temannya tadi ya, lakukan ini sampai 7 hari berturut-turut. Jangan sampai putus atau lewat, karena kalau lewat 1 hari istilahnya dia tidak melakukan ritual, ya istilahnya baca doa itu sama melakukan ritual istilahnya berjaga di posisinya itu dengan tidak memakai pakaian, ya istilahnya dia harus mengulangi lagi, katanya Pak Jack. Harus diulangi, hitungannya mulai 1 lagi, katanya. Ya sudah, Pak Lek Bagio ngulangi lagi di hari kedua. Jadi dia itu sambil menghitung tiap malam itu melakukan kegiatan seperti itu sampai akhirnya pada hari ketiga, keempat setelah hari ketiga. Nah, Pak Lek Bagio ini ketemu hal-hal yang mulai yang biasanya dia tidak pernah melihat, itu mulai melihat, Pak Jack. Jadi dia waktu asik berjaga, istilahnya memandang ke segala arah, dia itu melihat kayak di salah satu posisi kandang itu ya terlihat kayak ada penampakan pocong. Dia itu bersembunyi di sela-sela kandang, melewati antar kandang itu kayak melayang gitu. Tapi ya Pak Lek Bagio kaget, apa mungkin ini yang dimaksud, ditunggui sama dia, tapi ya makhluk itu hanya lewat saja. Tapi ya Pak Lek Bagio sempat berpikir, wah di mana-mana kalau tempat seperti ini identik dengan ayam, kandang, ya selalu ada lah makhluk-makhluk seperti itu. Dan esok paginya tetap saja ada ayam yang mati, tapi bukan di area di mana tadi malam itu dia melihat ada makhluk pocong di sana itu. Jadi waduh, Pak Lek Bagio juga curiga, apa benar yang melakukan itu yang tadi malam atau mungkin beda lagi. Tapi dalam keyakinannya Pak Lek Bagio itu dia merasa kayaknya bukan yang tadi malam gitu. Bisa jadi ada yang lain. Mungkin tadi malam itu ya makhluk-makhluk yang sekedar lewat, atau memang ya tempat tinggalnya di sekitar sini. Bayangannya Pak Lek Bagio seperti itu. Dia akhirnya berjaga lagi sampai hari ke-5, hari ke-6 dia itu juga melihat banyak sekali penampakan, Pak Jack, di sana. Tapi sekali lagi ya itu tadi, Pak Lek Bagio itu tidak menemukan keyakinan bahwa yang membuat ayam-ayamnya mati itu makhluk-makhluk seperti itu. Sampai akhirnya pada malam ke-7 Pak Lek Bagio ini berjaga itu, dia itu seolah-olah diganggu oleh kantuk yang sangat luar biasa. Dia itu sudah bersiap, siang harinya itu sudah tidur nyenyak, tapi ya malam itu dia itu merasa kayak diserang kantuk yang luar biasa. Padahal dia itu ingin sekali ya istilahnya merokok sejenak untuk membunuh kantuk, tapi ya kalau sama nasihat temannya itu dia tidak boleh, istilahnya kayak merokok, makan, minum sepanjang malam itu lewat tengah malam itu nggak boleh. Dia harus tetap berjaga, ya tidak berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan temannya itu sampai menjelang subuh. Jadi Pak Lek Bagio ini menahan diri, menahan kantuk supaya dia itu tetap bertahan di malam terakhir itu.
hingga akhirnya secara nggak sengaja itu Pak Jack, menjelang pertengahan setelah lewat tengah malam, dia itu merasakan ada angin itu yang bertiup sangat kencang. Tapi anehnya hanya di tengah-tengah halaman di sekitar kandang ayamnya. Dan angin itu kayaknya itu tidak berhembus ke sekitar Pak Jack. Jadi pepohonan di sekeliling Pak Lek Bagio, terus ada tanaman pisang, terus juga kayak rerumputan di sekitarnya itu sama sekali nggak tertiup angin. Justru Pak Lek Bagio itu melihat kayak ya di tengah halaman itu kayak ada angin yang bergerak gitu. Karena memang ya waktu itu sudah cukup sepi, terus penerangan juga seadanya. Pak Lek Bagio ini langsung teringat, kalau sampai kamu merasakan sesuatu yang itu tidak masuk akal, bukan sekedar penampakan saja, tapi sesuatu yang memang membuat ya istilahnya jantungmu berdegup, bulu kudukmu meremang, dan kamu sudah merasa yakin, kamu harus segera istilahnya itu tiarap. Seluruh tubuhmu, sebagian tubuhmu itu baik yang area depan itu harus menempel ke tanah. Jadi seolah-olah ya istilahnya bersentuhan dengan tanah, itu seluruh tubuhnya bersentuhan dengan tanah. Kata temannya seperti itu Pak Jack. Begitu Pak Lek Bagio melihat kejadian seperti itu, dia tunggu sebentar dan entah kenapa kok dia itu merasa yakin. Sepertinya ini memang yang selama ini istilahnya mengakibatkan banyak sekali ayam di peternakan ini mati. Langsung Pak Lek Bagio ambil ancang-ancang, dia itu tiarap dengan sebagian tubuhnya itu menempel ke tanah Pak Jack. Nah, begitu dia menempel ke tanah dengan pandangan matanya yang sudah tidak begitu jelas karena kondisinya gelap, lambat laun tiupan angin itu kayak membentuk seperti pusaran angin hanya di satu titik itu Pak Jack, di tengah halaman kandang ayam itu. Dan gak lama kemudian pusaran angin itu seperti kayak berubah jadi asap, dan asap itu kemudian menggumpal, dia itu membentuk kayak seperti ya makhluk yang cukup aneh sekaligus menakutkan. Jadi dia itu menggumpal membentuk tubuh makhluk itu yang tingginya paling cuma 1 meter, setinggi anak-anak gitu Pak Jack. Tapi bentuknya itu seperti kayak indukannya bebek. Jadi bentuknya tubuhnya seperti bebek, dia itu berjalan dengan 2 kaki, yang mana Pak Lek Bagio ini tidak begitu jelas kakinya seperti apa, tapi dia itu melihat makhluk itu seperti bebek yang tubuhnya itu berwarna putih, bulunya berwarna putih, tapi ya kakinya itu berdiri dengan 2 kaki. Cuman yang membuat Pak Lek Bagio agak merinding ketakutan ini kepalanya. Kepalanya itu ya ukurannya memang lebih besar, tapi matanya itu jauh lebih besar Pak Jack. Matanya itu seperti selebar tempat alasnya cangkir itu, lepek itu kalau orang Jawa Timur bilang. Dan mulutnya itu juga lebih panjang dari bebek biasanya. Panjangnya itu mungkin sampai berkali-kali lipat bebek biasa, istilahnya hampir sepanjang telapak tangannya Pak Lek Bagio katanya. Jadi dia itu melihat makhluk ini kok ngeri banget ya, tubuhnya warnanya putih seperti bebek berukuran besar, terus matanya juga besar, terus merah, dan dia itu kayak jalannya itu kayak jalannya manusia gitu. Jadi berjalan dengan 2 kaki. Kalau bebek kan mungkin kelihatan ya jalannya agak ya goyang-goyang, tapi kalau itu jalannya biasa banget kayak manusia gitu aja. Dan itu nggak ada suaranya sama sekali. Makhluk itu berjalan, kemudian kayak nengok ke kiri, ke kanan, istilahnya kayak memastikan bahwa di situ itu nggak nemu apa-apa gitu, nggak ngelihat orang atau nggak ngelihat makhluk lain gitu. Dia langsung berjalan ke kandang terdekat, kemudian kayak istilahnya mulutnya yang panjang itu kayak masuk di sela-sela kandang, kemudian keluar lagi, pindah lagi ke kandang lainnya. Lah, Pak Lek Bagio ini penasaran, ini makhluk ngapain kok masukkan mulut sama kepalanya ke dalam kandang, dan sela-sela kayu kandang itu kan sebenarnya cukup kecil. Tapi kepala makhluk yang segede itu dengan matanya yang segede itu kayak bisa masuk gitu Pak Jack. Masuk ke sela-sela gitu. Kemudian keluar lagi. Dan itu hampir setiap kandang itu dimasuki. Sampai akhirnya makhluk itu makin mendekat di mana tempatnya Pak Lek Bagio itu bersembunyi. Jadi dia itu kan bersembunyi di salah satu sudut yang mana kiri kanannya itu juga ada kandang ayam Pak Jack. Kebetulan kandang ayam yang memang berada di dekatnya Pak Lek Bagio sembunyi itu
masih ada isi ayamnya, karena beberapa kandang lain dikosongkan, yang agak jauh dari pantauan Pak Lek Bagio itu dikosongkan karena ya ayamnya memang sudah mati, sudah habis semua gitu. Akhirnya makhluk itu semakin mendekat dan Pak Lek Bagio waktu itu jantungnya berdegup kencang. Dia itu istilahnya makin menempelkan dadanya itu ke tanah di dekatnya itu, sampai dia itu sendiri sampai bisa mendengar degup jantungnya itu dari telinganya itu Pak Cek. Dek. Wah, ini dia takut bukan main kalau melihat makhluk itu ya. Sebenarnya dia itu pengen lari, tapi ya kayak ada keraguan gitu sebenarnya makhluk ini mau ngapain gitu. Sampai akhirnya makhluk itu makin mendekat dan jaraknya itu hanya sekitar 2-3 meter dari Pak Lek Bagio sembunyi. Dia itu tepat berada di kandang sebelahnya Pak Lek Bagio, dan kemudian kepalanya itu masuk ke sela-sela kandang. Dan dia itu kayak dari mulutnya itu keluar kayak seperti ular mendesis gitu. Tapi dia itu kayak meniupkan uap. Jadi dari mulutnya itu yang kayak trompet itu katanya Pak Lek Bagio itu kayak mengeluarkan uap, meniupkan uap. Tapi yang ditiup itu ayam itu di bagian duburnya ayam itu ditiup. Jadi ayam yang lagi istilahnya istirahat, mereka tidur istirahat gitu, duburnya itu ditiup. Baru sebentar makhluk itu narik kepalanya, beberapa detik kemudian ayam yang ditiup ini tahu-tahu roboh dan mati Pak. Kemudian makhluk itu pindah lagi dan gerakannya itu ya jalannya kayak jalannya manusia gitu, tapi nggak ada suaranya. Gerak lagi ke kandang sebelahnya, nyari beberapa ekor ayam, nggak tahu ayam yang seperti apa yang dipilih Pak Lek Bagio ini nggak tahu. Tahu-tahu ditiup di posisi duburnya, kemudian ya jatuh mati. Dan itu dilakukan sampai berkeliling. Kemudian makhluk itu kembali ke tengah-tengah halaman kosong peternakannya saudaranya Pak Lek Bagio itu tadi, dan dia itu kayak seolah-olah membentuk asap lagi, kemudian berputar seperti angin, kemudian hilang. Dan itu Pak Lek Bagio itu katanya mau bergerak itu nggak berani sama sekali Pak Jack, karena dia itu pikirannya waktu itu dua. Pertama, jangan-jangan makhluk itu kembali lagi. Jadi dia itu nggak berani bergerak, masih tetap tiarap sampai badannya itu kaku gitu. Sampai yang kedua, dia itu nggak bergerak itu karena memang tubuhnya sudah kaku sepenuhnya Pak Jack. Jadi saking ketakutannya itu Pak Lek Bagio itu sampai tiarap itu tubuhnya nggak bisa digerakkan kayaknya. Baru setelah mendengar adzan subuh, Pak Lek Bagio itu merasa ya dia itu mulai berani, ada keberanian bagi di dalam dirinya itu untuk menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, cepet-cepet dia itu istilahnya bangkit dari posisinya yang tiarap itu dengan tubuh gemetaran, dia memakai pakaiannya, cepet-cepet kembali pulang. Esok paginya dia langsung bercerita kepada temannya yang istilahnya memberi petunjuk ke dia itu tadi, aku tadi malam itu ketemu sama makhluk seperti ini, dia itu datang seperti angin, kemudian jadi asap, membentuk makhluk seperti ini kayak bebek. Dia itu berjalan hampir semua kandang itu yang mana ada ayam itu di tiap-tiap kandang itu semua disamperin, dan ya istilahnya mulutnya yang panjang itu meniup bagian dubur ayam itu sampai kemudian mati. Akhirnya temannya itu bilang, waduh kalau seperti itu ya memang makhluk ini memang sengaja kayaknya. Nah, menurut temannya itu kayaknya bukan ditiup, tapi ada yang dihisap. Tapi yang dilihat Pak Lek Bagio itu kayak ditiup Pak. Jadi ya nggak tahu mana yang benar, tapi kalau dari temannya itu, wah itu berarti makhluk itu memang menghisap. Ya istilahnya ayam-ayam yang mau mati itu dihisap semuanya. Tapi ya Pak Lek Bagio itu melihatnya kayak ditiup. Jadi ya katanya waduh kalau tak lihat itu mas kayaknya ditiup. Cuman kata temanku itu ya istilahnya dihisap gitu. Sampai akhirnya temannya ini kayak memberikan sesuatu Pak. Gini aja, kamu carikan telur ayam kampung, nanti bawa ke aku. Berapa banyak? Nggak banyak-banyak, bawakan satu aja gitu. Akhirnya setelah hari itu cepet-cepet Pak Lek Bagio nyarikan telur ayam kampung, dibawakan ke temannya, sama temannya itu kayak dibikin raja atau tulisan gitu ya. Habis itu ditutup sama kayak kain, bilang sama Pak Lek Bagio, peternakan saudaramu itu bentuknya seperti apa? Seperti ini kandangnya di mana saja, ayamnya di mana saja. Ini. Ya sudah, kamu tarik dari ujung paling jauh ke ujung paling jauh, dari sini sama dari sini. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti persegi, itu diambil titik tengahnya Pak. Jadi titik tengah ya ibaratnya tengahnya peternakan itu di mana.
kamu tanam di situ, masukkan, jadi telur yang sudah dibungkus itu tadi disuruh nanam, gali tanah, dimasukkan, kira-kira ya istilahnya dalamnya nggak sampai setengah meter lah, yang penting dari kaki sampai ke lututmu segitu aja udah cukup lah, nggak usah dalam-dalam. Oh ya sudah, akhirnya dilakukan sama Pak Lek Bagio, dimasukkan, kemudian ditanam di situ. Dia juga nggak memberitahu orang-orang yang biasa bekerja di situ, dia lakukan sendiri, terus dia menunggu. Terus nanti bagaimana setelah tak tanam, aku nanti berjaga lagi atau gimana? Nggak usah, kamu berjaga nggak apa-apa, tapi nggak usah melakukan ritual seperti kemarin, ya tetap berjaga, istilahnya ngajak teman boleh. Kali ini yang kamu jaga nggak makhluk-makhluk yang aneh lagi, kamu jaga dari binatang berbisa sama kalau ada orang berniat jahat. Oh ya sudah gitu. Akhirnya Pak Lek Bagio malam itu berjaga, dan setelah dilakukan ritual pada siang harinya itu Pak Jack, keesokan paginya itu, dimana biasanya tiap hari selalu saja ada belasan atau puluhan ayam mati, pagi itu semuanya nggak ada yang mati. Pak Lek Bagio agak kaget, wah apa ini efek dari kemarin, istilahnya aku setelah ketemu makhluk itu gitu. Ya sudah, akhirnya dilanjutkan esok harinya, esok hari berikutnya terus dijaga, dan memang nggak seperti kemarin. Jadi ayam-ayamnya itu kalaupun ada yang mati ya matinya wajar, karena ya istilahnya mati terjepit atau apa, karena ya istilahnya bukan mati karena sesuatu yang aneh Pak Jack. Jadi ya istilahnya Pak Lek Bagio ini terus berjaga di sana, dan sampai genap berhari-hari dia itu mulai berani bilang sama saudaranya, aja nggak apa-apa kalau misalkan nanti istilahnya nambah ayam lagi, kayaknya kondisinya sudah baik, sudah nggak ada wabah lagi. Dia bilang gitu kepada saudaranya pemilik peternakan itu. Dan akhirnya ya istilahnya saudaranya mulai berani, dia nambah lagi ayam-ayam yang ada di sana, dan kemudian dijaga Pak Lek Bagio. Dan syukurlah sampai setelah kejadian itu nggak ada lagi ayam-ayam yang mati dengan jumlah yang cukup banyak Pak Jack. Jadi itu kisah yang dialami Pak Lek Bagio itu Pak Jack. Iya. Menarik ya Kang ya. Jadi kita juga nggak tahu itu makhluk apa itu. Iya, dan terus itu memang yang dikhawatirkan Pak Lek Bagio kan ini persaingan atau sampai sekarang juga belum terjawab. Atau mungkin juga bisa jadi wabahnya ya itu gitu loh. Ya mungkin itu perwujudan wabahnya mungkin juga ya, kita kan juga nggak tahu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih Pak Lek Bagio atas berbagi kisahnya dengan kami. Cukup menarik kisahnya dan cukup seru ya Kang ya. Iya. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.